Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Handayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Tugas aksi nyata modul 1.4. Tugas 1.4.A.9 Diseminasi budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Yati Kurniati dan pengajar praktik Ibu Windarti. Berikut adalah diseminasi saya di SMP Negeri 7 Yogyakarta tentang budaya positif. Sehingga kita semua dapat berkumpul di aula SMP Negeri 7 dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siang hari ya Bapak Ibu, jadi sudah waktunya jam-jam terakhir anak-anak di pelajaran. Kemudian yang saya hormati Ibu Bapak Guru di sini dari berbagai mata pelajaran yang alhamdulillah di siang hari ini tidak ada jam mengajar, jadi bisa mengikuti aksi nyata yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi di sini mohon maaf Ibu Bapak langsung saja nih, jadi saya buka dan saya lanjutkan sendiri. Di sini saya akan memberikan diseminasi atau menyebarluaskan ilmu tentang budaya positif SMP Negeri 7 Yogyakarta oleh saya sendiri Nurani Handayani, salah satu aksi nyata di dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Nah, Ibu Bapak, di sini ada pertanyaan setuju atau tidak setuju. Ada 3 pernyataan ya. Yang nomor 1 ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, di sini adakah yang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut ini? Setuju ya? Baik, nanti akan kita bahas di slide berikutnya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini adalah kita itu melaksanakan pembelajaran yang sekarang itu berbasis kurikulum merdeka itu berdasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik itu adalah memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian selain itu, guru juga memiliki peran untuk menuntut kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat, bahagia, menjadi individu yang merdeka, individu yang sadar dari dalam untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi dari asas pemikiran Ki Hajar Dewantara itu juga bahwa kita pembelajaran itu berpihak pada murid. Tidak kok seakan kita itu mempunyai suatu rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, kita sudah mempunyai program. Kita menuntut atau menuntut siswa, kamu harus mengerjakan ini, kamu harus selesai dalam waktu ini. Jadi pembelajaran yang saat ini tidak seperti itu. Berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid. Kita menanyakan anak-anak, pekerjaan ini mau diselesaikan berapa menit. Nah, jadi adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Itu yang namanya berpihak pada murid. Jadi tidak guru yang mengatur di kelas, tapi kita ada diskusi dan kesepakatan dengan siswa. Kemudian yang selanjutnya mengenai budaya positif. Budaya positif
dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasanya disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam budaya positif ini, Ibu Bapak, itu kita dalam menangani kasus anak tidak semena-mena kita juga mengejudge. Maksudnya kamu itu berbuat salah, kamu harus begini, harus begitu. Seperti pernyataan yang pada step pertama saya sampaikan tadi, bahwa hukuman itu nanti akan menjadi menstabilkan pola pikir anak atau menjadi anak itu menjadi lebih baik atau tidak. Nah, nanti akan ada pada budaya positif. Mengapa kok budaya positif? Karena suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Jadi kita di sini akan dituntut untuk membentuk budaya positif terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah lingkungan belajar siswa, kemudian dari gurunya juga, sehingga antara guru dan siswa nanti akan ada keselarasan yang mendukung suasana itu menjadi positif. Seperti itu Ibu Bapak Guru. Kemudian yang akan kita bahas hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kebajikan universal atau teori motivasi. Kemudian ini, mohon maaf, titiknya kurang satu ya. Jadi ini poin sendiri, hukuman dan penghargaan, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama adalah makna disiplin positif. Jadi kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kita mengubah pola pikir kita terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Jadi yang biasanya kita tahu itu disiplin, ya kamu itu tertib, kamu tertib masuk kelas, kamu tertib berangkatnya, itu mungkin yang ada di anak-anak kita selama ini bahwa disiplin itu yang seperti itu jadi buatan Bapak Ibu. Nah ternyata di sini disiplin itu adalah artinya belajar, bahwa kita mampu belajar dengan disiplin seperti itu. Kemudian disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Jadi dengan adanya disiplin positif itu membuat anak itu mempunyai kontrol diri dan membentuk keyakinan kepercayaan dirinya tanpa kekerasan, tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi nanti di sini Bapak Ibu, ya biasanya kita mengontrol siswa dengan cara kamu harus ini yang kamu lakukan, kamu harus ini yang kamu lakukan. Nanti di sini kita akan
siswa itu dengan cara segitiga restitusi, yaitu dengan cara disiplin positif kita mendekatkan membentuk percaya dirinya anak, sehingga anak itu tidak merasa trauma nantinya. Kemudian peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi nanti di sini Bapak Ibu Guru nantinya ketika membimbing anak lebih tepat bagaimana cara mengatasi si anak yang memang mungkin ada yang nakal sekali, ada yang ngeyel di kelas, ada yang usep aja di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa mencoba atau mempraktekkan dengan disiplin positif. Kemudian nilai kebajikan universal. Bahwa dalam disiplin positif itu Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Jadi adanya disiplin positif tadi nanti akan menumbuhkan atau memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini masih nilai kebajikan universal. Oke, mau saya tidak apa-apa Bu. Monggo Bu, tidak apa-apa Bu. Oh Pak, monggo Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Ya saya lanjut ya Ibu Bapak. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diana Goshen 1998. Nah, disiplin positif tadi akan melahirkan apa Bapak Ibu? Nah, di sini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang di sini profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 aspek ya. Yang pertama itu ada mandiri, bernalar kritis, ada kreatif. Ini mohon maaf kurang besar ya. Iya, saya di sini kecil sekali. Ada kreatif, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini sendiri kita sudah melakukan selama 2 tahun ini ya Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan adanya proyek P5 yang anak-anak sudah lakukan. Yang kemarin kelas 7 sudah, sekarang naik kelas 8. Dan kemarin juga kelas 7 kita sudah laksanakan 2 kali proyek, yaitu kemarin itu temanya mengenai gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Yang kemarin kita lakukan ya Bapak Ibu, dan anak-anak juga alhamdulillah sangat antusias sekali dalam melaksanakan profil pelajar Pancasila. Apalagi dalam gelar karya, anak-anak sangat antusias sekali. Dalam kemarin ada yang sangat totalitas sih Bapak Ibu, yang sama-sama kita saksikan kemarin itu ada karyanya yang anak-anak memang ada yang nyewa, ada yang membuat sendiri, dan karya anak-anak itu memang luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia di sini saya menjabarkan, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan
konsekuensi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, termasuk motivasi eksternal. Terus nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa bila saya melakukannya? Motivasi internal, tujuan, disiplin positif. Kemudian di sini untuk hukuman dan penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Yang selama ini kita yang seperti tadi pernyataan menghukum siswa misalnya untuk kembali di lapangan, itu nanti termasuk hukuman atau termasuk penghargaan, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kemudian sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Setelah ini, Bapak Ibu akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nah, Ibu Bapak mohon maaf, saya tanya terlebih dahulu. Di dalam Bapak Ibu guru mengajar di kelas G, ini sepanjang pengalaman Ibu Bapak guru saja, ketika di kelas itu Bapak Ibu guru melakukan sesuatu, nanti termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Misalnya, murid Bapak Ibu tidak ada yang mengerjakan PR. Kemudian Bapak Ibu menyuruh, Mas, sekarang kamu berdiri di depan karena kamu tidak mengerjakan PR. Nah, itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensinya si anak karena tidak mengerjakan? Hukuman, ya. Ya, itu termasuk hukuman karena kita meminta sesuatu pada anak menurut kita sendiri, dan itu memang sesuatu yang sifatnya menghukum si anak itu, bukan konsekuensi karena kamu tidak mengerjakan, seperti itu. Nah, di sini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukumannya, karena suruh mencatat 100 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di dalam pelajaran olahraga. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, Bapak Ibu berarti besok adalah calon guru penggerak semuanya ini. Setelah saya dan setelah Bu Fen, Pak Yudi, saya dan semoga Bapak Ibu guru nanti di sini yang sudah 5 tahun mengajar bisa mendapatkan guru penggerak di angkatan berikutnya ya Pak Bu. Amin. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak sesuai aturan, ini maaf terpotong. Hukuman ya, jadi itulah perbedaan hukuman atau konsekuensi yang dilakukan guru kepada siswanya. Sekarang inilah identitas dari disiplin positif antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya, berupa. Untuk identitas gagal di sini adalah menghukum atau hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Berarti siswa tadi disuruh push up, disuruh mengelilingi lapangan, disuruh mencatat, itu kan berarti bagi siswa itu sesuatu yang menyakitkan ya Bu. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi
mungkin itu kejadian akan terngiang-ngiang dalam waktu yang sangat panjang. Bahkan mungkin sampai saya setua ini ya, coba setua ini ya, sedewasa inilah ya bukan sedewasa ini, ketika saya dulu di sekolah masih terngiang-ngiang, saya disuruh ngapain dulu kok bapak ibu guru saya dulu seperti ini. Oh berarti dulu itu saya dihukum sama bapak ibu guru. Kemudian di sini anak juga menjadi korban, mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau si anak ini akan tersakiti. Kemudian identitas sukses, Bapak Ibu, di sini ada disiplin, ada dua, ada konsekuensi dan ada restitusinya. Kalau konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek saja. Jadi mungkin dalam waktu pendek sehingga si anak itu ingat, oh iya waktu itu saya konsekuensinya harus seperti ini, sehingga dia tidak nyaman tapi hanya waktunya dekat saja, tidak terlalu panjang si anak itu memikirkannya. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya ini merupakan pilihan, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, berarti berdasarkan bagian tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, tanpa si anak ini bisa menawar ya. Jadi bapak ibu guru langsung saja memberi, sudah kamu lakukan ini karena kamu tidak pakai masker di sekolah, kamu tulis saya tidak pakai masker 100 kali, sehingga si anak ini tidak bisa menawar bapak ibu. Bu, saya boleh enggak menawar? Enggak, karena kamu melakukan kesalahan. Bukan seperti itu ya. Jadi hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima saja. Yang murid dikongkong ngomong-ngomong baik, kalau guru ini ya anut-anut aja ya bapak ibu, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi yang fisik bisa mengelilingi lapangan, untuk yang psikis mungkin bisa maaf verbal. Jadi gurunya atau bapak ibu guru berkata verbal yang menyakiti, nah itu bisa menyebabkan psikis si anak itu bisa terganggu. Kemudian murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mohon maaf, memang kalau saat ini jarang ya bapak ibu guru menggunakan perbuatan. Mohon maaf, misalnya muncalke menghapus, kayak rame bae tak muncalke, kemudian mungkin spidolnya yang diucapkan. Mungkin saat ini jarang karena kita bapak ibu guru di sini cara ini apa ya? Ada kayak lembaga apa kayak bapak ibu. Ketika kita nanti bisa dilaporkan seperti itu loh. Jadi bapak ibu guru sekarang itu jarang yang menggunakan seperti perbuatan-perbuatan yang menyakiti siswa. Bahkan verbal pun sekarang juga kita mungkin lebih hati-hati juga, karena anak sekarang belajar memegang HP. Ketika kita berbicara menyakiti si anak, mungkin ada anak yang merekam, atau mungkin ada anak yang diam-diam tahu perbuatan itu kemudian dijadikan konten. Sehingga saat ini kita memang benar-benar harus berhati-hati ya buka dalam apa milih menggunakan digital, baik itu kita sendiri dan si anak sendiri. Kemudian di sini saya lanjutkan dia ada keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas itu? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara,
belajar. Pernah ya Bapak Ibu guru melakukan kontrak belajar? Iya anak-anak, kita lakukan kontrak belajar dulu ya. Yang pertama, pada waktu pelajaran Ibu nanti HP harus di silent, namanya seperti itu. Kemudian siswa harus mencatat. Kemudian lagi siswa tidak boleh makan dan minum dalam saat pelajaran Ibu. Kemudian apa lagi ya Ibu Bapak yang biasa Ibu Bapak lakukan dalam kontrak belajar Ibu? Ke toilet mungkin. Pada saat pelajaran Ibu ke toilet maksimal hanya 2 orang saja, karena Ibu nggak mau terganggu, nanti ada yang piramidi. Nah, dulu namanya kontrak belajar yang membuat guru, dan sekarang keyakinan kelas itu kita harus sepakat. Pokoknya di sini itu kita adanya diskusi dengan siswa, bisa diskusi juga dengan guru jawab. Jadi adanya kolaborasi antara siswa dan guru. Misal seperti ini ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya seperti ini, anak-anak, bagaimana kesepakatan kelas kita dalam bersepatu bagaimana? Nah, kita menanyakan pada anak, nanti anak yang akan menyampaikan, Bu, kalau nanti tidak pakai sepatu berarti nanti tidak boleh di dalam kelas, misalnya seperti itu. Oh, berarti bersepatu yang baik. Yuk kita tulis anak-anak kesepakatan kelas pada saat pelajaran, misalnya ibu pada saat pelajaran bahasa Jawa, bersepatu yang sopan atau bersepatu yang benar. Terus kalau baju bagaimana anak-anak? Bu, sesuai jadwal, misalnya hari Senin kita bajunya harus dimasukkan. Nah, berarti kalau tidak dimasukkan berarti tidak sesuai kesepakatan ya. Jadi seperti itu Ibu Bapak, kita membuat kesepakatan. Kemudian mungkin bisa masalah handphone. Kalau handphone bagaimana? Kalau kita tidak menggunakan, berarti kita matikan saja atau kita silent, kita masukkan ke dalam tas. Kalau nanti ada yang tahu diam-diam ini memegang handphone, bagaimana anak-anak? Nah, itu nanti kita kembalikan lagi ke anak-anak. Jadi yang membuat keyakinan kelas di sini kita guru dan anak-anak adanya saling sepakat. Nyata ya Bapak Ibu, saya ingat nah, di sini ada peraturan dan di sini ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ini mohon maaf, warnanya agak kurang berbeda sedikit. Umumnya terselip dengan warna biru ya Bapak. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau membunuh diri, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini yang peraturan masih memakai kalimat negatif Bapak Ibu. Nah, di sini kita buat keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya. Yang pertama ini tanggung jawab. Ayo tanggung jawab bukunya, tanggung jawab terhadap buku. Nah, bisa. Kemudian ini dilarang mengganggu, berarti menghormati dan menghargai orang lain dan diri sendiri. Hadir 15 menit, berarti komitmen pada tujuan pelajaran sebelum dimulai. Ini mohon maaf kok, jadi panjang banget ya saya ngetiknya. Maaf ya Ibu Bapak. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Oh, berarti hubungannya dengan apa ini? Keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Dilarang menggunakan narkoba. Oh, keyakinannya adalah kesehatan, bergantian menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, kepedulian. Jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Nah, ini antara dari peraturan kita buat keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Ciri-ciri keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. 3. Tidak dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat. 4.
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. 5. Dibuat melibatkan warga kelas melalui curah pendapat. Dan ke-6, dapat ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah 1 semester atau misalnya tengah semester kok keyakinan kelasnya kayaknya ada yang perlu ditinjau. Baik, yuk anak-anak kita tinjau ulang ya keyakinan kelas kita pada pelajaran bahasa Jawa ya, seperti itu. Bapak Ibu, mungkin sampai di sini adalah pertanyaan terlebih dahulu. Saya mau izin minum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan dari disiplin positif, penghargaan, restitusi, kemudian tadi konsekuensi, dan sekarang sudah masuk ke keyakinan kelas? Ada buatan ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ada aja nggak apa-apa. Mungkin bisa sharing sebentar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu di dalam kelas, baik saya giliran bertanya nih kalau itu. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa adanya penghargaan, konsekuensi, dan restitusi atau hukuman. Bapak Ibu pernahkah secara tidak sadar ketika Bapak Ibu di kelas itu melakukan hukuman pada siswa? Boleh diceritakan Pak Yudi? Pak Yudi masih melakukan itu ya? Oh, secara tidak sadar ya nggak apa-apa Pak Yudi. Besok Pak Yudi bisa lebih terarah gitu ya Pak. Jadi dalam akan memberikan konsekuensi ke siswanya bisa lebih terarah. Mungkin Bu Rahman bisa diceritakan Bu? Oh iya. Oh iya, Brahma baik sekali. Mungkin Bapak Ibu guru juga seperti itu ya. Ada yang memberi apresiasi juga ya. Itu namanya kita mengapresiasi sekecil apapun yang dilakukan siswa. Baik itu kalau itu positif kita apresiasi supaya kita membangun budaya positifnya siswa terlebih dahulu tadi. Jadi antara guru dan siswa terbentuk lingkungan yang nyaman, suasana yang positif sehingga siswa itu merasa nyaman. Ya, terima kasih Bu Rahma atas diskusinya ya Bu Rahma. Inilah Bapak Ibu budaya positif, kemudian mengerucut menjadi lingkungan positif, kemudian menjadi keyakinan kelas, dan akhirnya menjadi peraturan kelas. Mohon maaf, dari peraturan kelas, keyakinan, lingkungan positif, dan nanti bisa universal di dalam sekolah menjadi budaya yang positif. Kalau dari Pak Yudi, Bu Rahma, Bu Intan, Pak Rahmat itu semua melakukannya, nanti pasti budaya positif di sekolahnya akan terbentuk ya Bu Pak. Nah, inilah sekarang kebutuhan dasar manusia Pak Bu. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Pak Bu. Yang pertama, manusia itu kita butuh apa? Kalau kita healing itu berarti butuh kesenangan Bapak Ibu. Mungkin kita jenuh, wah kok ngulang terus-terusan sama seperti saya Bapak Ibu guru juga ngajarnya 24 jam, ada yang 30 jam, ada yang 18 jam. Kita nikmati saja ya Bapak Ibu. Ya, itu kita pengen healing sama teman-teman. Wah misalnya aku kemarin sama Bu Rahma sama Bu Intan habis pergi ya Bu ya, kita ngopi-ngopi dulu ya nggak apa-apa. Bu Rahma, Bu Intan, Bu Nova ya, kita ngopi ya Bu kemarin ya, kita healing, kita butuh kesenangan, menyenangkan diri sendiri dulu kita kan. Kemudian setelah itu kita juga butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi kita butuh kasih sayang dari siapa? Dari keluarga kita, teman sejawat kita di sekolah, dari siswa kita, dan rasa diterima kita di dalam lingkungan kerja kita. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika di ruang guru ya,
ibu bapak, wah aku mau ibu sama kelas lalu FX bocah kok dia habis ditunggu loh padahal ini orang yang digarap-garap. Nah itu kita butuh rasa kasih sayang dengan sesama teman sejawat kita dan rasa diterima cerita kita. Oh iki Bu Rahma lagi cerita lagi curhat, kita terima ya gitu. Kemudian kita juga adanya kebutuhan dasar kekuasaan atau penguasaan. Kita punya kekuatan, punya power dan kebebasan. Kita punya freedom ya Bapak Ibu. Kita punya kebebasan. Bahwa kita itu manusia yang bebas, yang merdeka. Kemudian juga kita mempunyai kebutuhan dasar yang bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar hidup yaitu kebutuhan bertahan adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan hidup kita adalah kesehatan, kebutuhan rumah, makanan. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah ini juga sama ya, sama seperti saya saat ini kesehatan saya mungkin sedikit terganggu ya Bapak Ibu. Jadi itu kebutuhan bertahan hidup saya. Mungkin saya merasa batuk flu bisa nanti minum vitamin. Kemudian kebutuhan rumah yang kita mungkin Bapak Ibu di sini yang belum bersuami atau belum beristri masih ngekos, atau saya sendiri rumahnya yang masih ngontrak atau ikut orang tua. Nah itu kebutuhan kita bertahan hidup. Dan satu lagi kebutuhan hidup kita, kebutuhan bertahan hidup kita yaitu makanan. Yang itu adalah kebutuhan pokok kita. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, Bu Intan di ruang guru dengan kepengen berbaginya kepada teman, kesel-kesel, pengen berbagi, kemudian mendapat solusi dari teman yang Bu Intan ya. Okay. Kemudian kebutuhan untuk memberikan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya tadi. Kita mempunyai kelompok teman-teman akrab kita ini, kemudian kita saling berbagi. Di situ kita membuat komunitas, berbagi praktik baik, saling sharing, saling memberi dukungan, manfaat. Atau Bu, nek seperti ini gimana? Bu, kalau besok kita begini bagaimana? Bu, kalau kita saling supervisi kelas bagaimana? Nah, itulah kebutuhan rasa kasih sayang kita supaya diterima dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kebutuhan kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian kita, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kita pun demikian ya Bapak Ibu. Kita juga suka mencoba hal baru ya. Seperti ya kita ini ya, walaupun sudah dewasa suka tiktokan juga suka. Bapak Ibu, Bu Intan ini mungkin yang suka tiktokan banget ya Bu ya. Oh jadi hobi ya Bu Intan ya. Pak Rahmat juga Pak. Pak Rahmat atau mungkin Pak Budi. Pak Budi juga suka tiktokan ya Pak. Kita nggak mau ketinggalan zaman ya Pak. Mungkin kita juga bisa tiktokan dalam pembelajaran kita ya Bu
jadi tertarik dan menarik itu rasanya senang sekali. Bapak Ibu, pokoknya kalau kita merasa sedih atau apapun bisa nanti curhat dengan Pak Budi, Pak Yudi, Bu Sari dan Bu Nova itu di dalam ruang guru kita bisa menyenangkan hati orang lain, mungkin bisa berbagi. Sering ya Bapak Ibu kita lakukan di ruang guru berbagi makanan ya. Bu, bawa saya rokok Bu. Nah itu bisa kita bertukar gitu ya. Rasanya saya senang sekali loh Bu Rahma. Terima kasih ya Bu sudah sering kasih saya. Bapak-bapak besok juga boleh Bapak ya. Sama kayak ibu-ibu kita makan bersama. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki posisi kontrol. Di sini posisi kontrol kita ada 5. Posisi kontrol sebagai guru. Yang satu kita adalah sebagai penghukum. Kedua, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga kita sebagai teman. Ini maaf saya kok ngetiknya. Harusnya 3 itu teman, 2 itu pembuat orang merasa bersalah, 3 teman. Wah, Bapak Ibu nanti saya bisa dibagi tangnya ya. Boleh kalau dikasih busnya. Ya Pak Yudi punya Pak. Nanti saya dikasih ya Pak Yudi ya. Ya betul Pak. Dan itu Pak Fajar kalau dibilang lagi Mas. Pak Fajar lagi lagi juga Pak. Oh enggak. Sehat ya Pak Fajar ya. Alhamdulillah sehat. Kemudian gimana Pak Budi? Ya jangan tegang-tegang ya Pak Fajar. Saya jadi takut ini nanti. Pak Fajar kalau di kelas sama siswanya harus banyak senyum ya Pak. Alhamdulillah ada banyak senyum ya Pak Fajar. Kayak Pak Yudi itu punya senyum ya. Apalagi Pak Rahmat itu jiwa jokesnya selalu ada ya Pak Rahmat ya. Kemudian 4 sebagai pemantau dan 5 sebagai manajer. Nah nanti kita akan lihat Bapak Ibu dari posisi 5 kontrol ini manakah yang paling sesuai dengan kita. Maksudnya sebagai seorang guru itu yang paling sesuai mana? Kalau penghukum kayaknya jelas enggak ya. Jangan menjadi seorang penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian ini tema kok hilang ya ternyata. Nah ini kita maaf Bapak Ibu sebentar. Oh iya, monggo silakan Pak Yudi. Ya Bapak Ibu, untuk posisi kontrol ini, yang pertama yaitu penghukum. Penghukum di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu posisi penghukum sebagai seorang guru. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, secara tidak sadar kita sudah menghukum siswa dengan verbal ya. Itu kita apabila sebagai posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan lembut seperti ibu sangat sekali dan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu tapi dengan lembut. Misalnya dari muridnya Pak Rahmat disuruh maju ke depan, ada yang tidak bisa, kemudian Pak Rahmat mengatakan
dari bapak gurunya. Sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, ya. Jadi nek penghukum mungkin salah langsung awas kowe sesuk. Nah, yang lebih tapi kalau merasa bersalah, si anak itu akan merasa bersalah terus karena emosi akan bertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaannya. Yang ketiga, kita sebagai teman, guru pada posisi ini akan menyakiti murid, menyakiti loh ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayolah mas, ibu dikancanglah, diewangi, kile bawa buku. Nah, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jadi bapak ibu guru merasa kayak ini meminta imbal baliknya pada siswa. Sebagai teman bisa positif, bisa negatif. Kita cuma ngomong Pak Indi juga ya, jawabannya ya. Hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau teman saya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang sering diajukan oleh pemantau, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, guru akan meminta seperti itu. Dan yang terakhir, menurut saya ini adalah posisi yang paling baik kita sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, seorang manajer biasanya berkata seperti ini, Pak, apa yang kita yakini, kembalikan keyakinan kita ya anak-anak. Nah, inilah bagian dari lima posisi kontrol, yaitu ada identitas gagal, berhasil, dan sangat sukses atau berhasil sukses. Di sini adalah posisi manajer ya. Jadi untuk yang identitas gagal itu menghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu adalah definisi gagalnya. Dan berhasil atau sukses menjadi teman atau pemantau, dan definisi berhasil atau sukses sekali adalah manajer. Nah, Bapak Ibu guru, ini adalah materi kita terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita gunakan untuk membimbing siswa. Apakah itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi guru dan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, segitiga restitusi ini sendiri cara menstabilkannya ada, cara pelaksanaannya ada 3 di sini, namanya segitiga restitusi seperti ini, Bu. Yang pertama, Bu, menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi ketika seperti tadi yang Pak Yudi ceritakan, tidak mengerjakan PR, Pak Yudi memukul, Pak Yudi menggunakan segitiga restitusi seperti ini. Mas, gak apa-apa kamu tidak mengerjakan, karena setiap orang pasti bisa melakukan hal seperti ini. Nah, itu menstabilkan identitas dulu. Kemudian Pak Yudi melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR.
Kemudian, apa alasan kamu? Apakah kamu semalam begadang? Apakah kamu semalam membantu orang tua? Nah, itu menstabilkan tindakan yang salah. Kemudian, meyakinkan keyakinan. Pak Yudi bisa meyakinkan keyakinan dengan cara seperti ini. Baik, kalau seperti itu berarti kamu sekarang harus ngapain, Mas? Nanti si siswa menjawab, Pak, saya akan memperbaiki diri saya akan mengerjakan PR. Begitu seterusnya di dalam pelajaran Bapak, saya akan mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu. Inilah segitiga restitusi yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian selanjutnya ciri-ciri restitusi yaitu belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksa. Jadi di sini Bapak Ibu, karena kita tadi ya kembali yang pertama, kita berpihak pada murid, kita menawarkan, tidak memaksa. Mas, kalau seperti ini berarti kamu mau ngapain? Berarti caranya menebus kesalahanmu dengan cara apa? Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, baik Ibu Bapak, itu tadi adalah ciri-ciri restitusi, ya. Dan selanjutnya ini adalah tahapan restitusi atau tahapan kita ketika akan melakukan segitiga restitusi kepada anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi si anak ini ketika dia bersalah, kita stabilkan dulu identitasnya ya Bapak Ibu, supaya anak ini merasa yang salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Nah, dalam stabilkan identitas ini, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu, untuk yang dalam stabilkan identitas ini, jadi kita membuat anak jangan seakan-akan dia bersalah sekali. Kita harus membangun membangun motivasi si anak ini dulu, karena dia nanti akan merasa bersalah ketika sudah berbuat salah. Aduh, aku gimana ya, aku gini terus dimarahin. Dan nanti si anak ini di dalam dirinya nanti tidak akan adanya positif, tidak ada budaya positifnya di dalam hati mereka. Nah, itu untuk yang tahapan restitusi. Kemudian yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Dalam validasi tindakan ini siswa membantu mengenali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi kita validasi ya Bapak Ibu, kita menggali kenapa kalau tadi siswa itu bersalah. Nah, di sini guru bisa mengatakan atau guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu tadi, tapi kamu tidak melakukannya. Untung kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan.
dulu, kemudian kita validasi kesalahannya itu apa. Dan si anak ini menjadi lebih, oh aku tidak dimarahin, berarti aku harus lebih bisa berubah lagi. Nah, itu tadi untuk yang tahap 2 atau validasi tindakan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan, setelah kita validasi, kemudian kita yakinkan Ibu Bapak. Untuk meyakinkan, ini bisa menanyakan dalam meyakinkan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru bisa mengatakan atau guru bisa berkata, Bu Rahma, Bu Intan, Pak Yudi, dan Pak Fajar, Pak Rahman. Jadi seperti ini. Nanti ketika Pak Yudi di kelas pun, yang tadi Pak Yudi menghukum ya si anak bisa besok menggunakan segitiga restitusi ini, menanyakan keyakinannya itu bisa berkata ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang bisa kita lakukan? Apa yang telah kita sepakati kemarin waktu belajar? Bisa. Apa yang telah kita sepakati ketika belajar di sekolah? Kelas yang ideal itu yang seperti apa, Nak? Nah, jadi kita bisa berbicara dari hati ke hati ya Bapak Ibu. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kita tanyakan, kita yakinkan si anak itu. Kemudian apa yang kamu rasakan? Kamu melakukan itu, kamu mau menjadi seperti apa? Gitu. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu kita stabilkan, kita validasi, kemudian yang terakhir kita yakinkan kepada si anak itu bahwa si anak itu memang bukan satu-satunya yang lakukan kesalahan itu. Kemudian si anak juga kita yakinkan kalau begitu besok kamu mau ngapain. Nah, kita tanyakan perubahan kepada si anak. Kemudian kita baru observasi tindakan selanjutnya. Oh, apakah si anak ini memang sudah berubah? Oh, ternyata dengan segitiga restitusi si anak bisa berubah. Yang kemarin dia bersalah, kemudian hari ini dia tidak melakukan kesalahan dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru itu memang harus mempunyai yaitu tadi jiwa kita dalam membimbing ya. Tidak semena-mena apa yang dilakukan oleh si anak itu harus kita beri. Kamu itu salah, kamu itu ini, kamu itu bukan ya. Jadi kita bisa menjadi guru yang menjadi partner dan teman si anak itu juga ya Bapak Ibu. Nah begitu. Nah Ibu Bapak, demikian 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan. Di sini tadi kita sudah belajar ini Bu Pak. Sudah belajar yang kita bahas hari ini adalah disiplin positif, hukuman, penghargaan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan atau adakah yang ingin kita diskusikan dari diseminasi saya yang sudah saya sampaikan ini? Ada boten ya Bapak Ibu? Boten enten nggih? Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita nanti di sini di sekolah SMP Negeri 7 kita dapat melaksanakan budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu, dan kita bisa mengalami perubahan-perubahan mulai dari diri kita terlebih dahulu yang kita salurkan kepada murid. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang kita diskusikan, tadi terima kasih ya Bu Rahma, Pak Yudi, Bu Intan yang sudah membagikan pengalamannya di kelas. Semoga kita pokoknya akan menjadi lebih baik daripada ini.
Ibu guru yang sudah mau menghadiri diseminasi budaya positif di SMP Negeri 7. Dan saya dari Nurani Handayani mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.